Baik, yang pertama yang saya jelaskan yaitu percobaan pertama yaitu dasar pengontrolan. Yang pertama yaitu percobaan terbuka, loop terbuka, di mana pada tugas yang diberikannya itu pada gambar blok diagram open loop, ubahlah nilai transfer function mulai dari 2S, 3S, 4S, 5S. Amati hasil keluarannya dari scope dan berilah kesimpulan dari outputnya. Jadi kita mengubah transfer functionnya yang pertama itu 2S. Oke, selanjutnya kita run, lalu kita lihat scope. Nah, kita lihat pada grafik di atas, grafik respon open loop system dengan input 2S menunjukkan respon grafik dari fungsi seper 2S tambah 1, yaitu dimulai dari 0, kemudian secara perlahan naik hingga mencapai nilai Y sama dengan 1 dan mengalami kondisi stabil. Yang selanjutnya, kita ubah menjadi 3S. Oke, kita run. Ya, begitu pula dengan pada 3S, mulai dari 0, kemudian naik sampai Y, kemudian stabil. Mengalami kondisi stabil pada titik XY, seperti yang kita lihat di scope. Selanjutnya, kita ganti menjadi 4S. Kita run. Begitu pula dengan 4S. Seperti grafik di samping, perlahan naik sampai dengan nilai Y1, kemudian kondisi stabil pada titik Y 12,1. Kita perbesar. Nah, di sini terlihat naik perlahan sampai 1. Kemudian di sini kita perkecil. Nah, di sini pada saat 1 dia akan stabil. Selanjutnya itu 5S. Oke. Itu 5S. Oke. Kita lihat bagaimana keadaan pada scope. Begitu pula pada 5S. Seperti yang kita lihat, naik secara perlahan, kemudian sampai dengan 1 dan mengalami kondisi stabil. Selanjutnya, yang kedua yaitu pada closed loop. Kita mengubah bentuknya dulu. Di mana pada closed loop membutuhkan sum, juga membutuhkan transfer function, selanjutnya membutuhkan PID. Selanjutnya kita akan menghapus dulu garisnya. Kita buat lagi. Sumnya kita ubah menjadi plus minus ya. Oke, selanjutnya kita berikan garis. Kemudian ini kita ubah rotasinya menjadi menghadap ke samping. Nah, menghadap ke sini sehingga dapat terhubung ke sum minus, dan ini terhubung ke dekat scope. Oke. Nah, pada pertanyaan kedua yaitu pada gambar blok diagram closed loop, ubahlah nilai automobil mulai dari 5S, 6S, 7S, 8S, dan nilai speedometer mulai dari 0,2S, 0,3, 0,4, dan ya. Jadi kita nah ini termasuk ke dalam speedometer. Yang di bawah itu merupakan speedometer ya. Kita ubah speedometernya menjadi automobilnya 5 second, speedometernya kita ubah menjadi 0,2 second. 0,2 ya. Sini kita ubah 0,2. Oke. Selanjutnya kita run. Nah, maka muncul gambar di samping. Pada gambar ini, grafik respon closed loop sistem diagram otomobil 5 second dan speedometer 0,2 second, di mana grafik responnya dimulai dari 0. Seperti yang kita lihat pada gambar, dimulai dari 0, kemudian secara perlahan naik melewati nilai 1, kemudian secara perlahan turun dengan stabil pada titik 1. Selanjutnya yaitu diubah menjadi 0,3 second. Oke, kita lihat scope-nya. Begitupun dengan pada 0,3 second, mulai dari 0 kemudian naik secara perlahan melewati angka 1, kemudian turun secara perlahan sampai dengan angka 1.
Selanjutnya yaitu 0,4 second. Oke, kita. Nah, begitu pula dengan 0,4 second, perlahan-perlahan naik secara perlahan melewati angka 1, kemudian turun-turun sampai dengan angka 1. Selanjutnya yaitu pada 6 second. Kita ganti menjadi 6 second ya. Oke, kita lihat, kita ganti menjadi 0,2. Oke, kita run dan kita lihat di scope. Begitu pula dengan ini, naik perlahan secara perlahan, kemudian melewati angka 1, kemudian turun juga secara perlahan. Selanjutnya mungkin sama saja seperti berikutnya. Kita lihat yang terakhir saja ya, yang 8 second. Yang 8 second ya. Apakah ada perbedaan yang secara signifikan? Kita run, kita stop. Nah, di sini perbedaannya yaitu di sini naik perlahan, agak naik ya, semakin tinggi secondnya, semakin tinggi naiknya melewati angka 1, kemudian turun secara perlahan. Ya, begitulah mungkin yang sempat saya jelaskan dari percobaan pertama. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada percobaan 2 yaitu feedback control. Yang pertama, di sini pada pertanyaan kita di sini dikasih suatu sistem kontrol memiliki transfer function seperti yang saya buat ini. Kemudian soal pertama yaitu pada kendali proporsional, di mana di sini kita disuruh mengubah nilai gainnya menjadi 100 kp. Jadi kita ubah menjadi 100 kp. Nah, selanjutnya kita run, kemudian lihat scope-nya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di atas, di sini mulai dari 0, kemudian sinyal masuk, kemudian sampai ke 1 pada nilai 1, kemudian naik secara perlahan, kemudian turun secara perlahan, kemudian stabil. Inilah dari sinyal proporsional. Selanjutnya kita membuat sinyal derivatif. Jadi kita membuat nilai sinyal derivatif. Kita mengambil derivatif dulu. Derivatif, kemudian kita menambahkan gain. Sini. Kita sambungkan. Maaf, saya lupa menambahkan sum. Kita tambahkan juga sum. Jadi kita hapus dulu ini. Kita menambahkan sum. Sini. Nah, kita menambahkan sum. Kemudian ini terhubung ke sini. Nah, pada soal kedua itu, pada kendali derivatif, kita disuruh mengubah KP-nya menjadi 300. Kemudian, gain kedua itu merupakan KD ya. Kita disuruh mengubah menjadi 10. Kita ubah menjadi 10. Kemudian kita run. Saya terhilaf, jadi di sini bukan disimpannya. Itulah mengapa tadi saya melihat ada kesalahan. Nah, di sini. Seharusnya pada sumnya itu terhubung ke transfer function. Kemudian ini terhubung ke sini. Kemudian kita run. Kita melihat pada scope. Nah, inilah pada derivatif ini sinyal keluaran mulai masuk dari angka 0, kemudian secara stabil, kemudian pada angka 1 itu mulai naik secara perlahan, kemudian setelah itu turun sedikit, kemudian sinyal stabil. Inilah pada kendali derivatif. Selanjutnya yaitu kendali integral. Di sini soal pada kita mengubah dulu, kita hapus dulu derivatifnya. Selanjutnya yaitu integral. Kita mengambil integrator. Di sini kita mengambil integrator, kemudian kita hubungkan. Nah, tadi pada gain di sini itu KD, kemudian pada integral ini menjadi KI. Jadi di pada soalnya itu kita disuruh mengubah KP-nya menjadi 40. Ini masih sama ya KP. KP itu 40. Kemudian KI-nya kita disuruh mengubah menjadi 100. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat hasil keluarannya. Kita run dan lihat scope. Di sini kita lihat pada kendali integral ini sinyal masuk dari 0, kemudian naik secara perlahan melewati angka 1, kemudian turun secara perlahan dan stabil pada angka 1. Di sini stabil. Selanjutnya kita melihat pada PID. Saya sudah buat PID tadi. Nah, ini.
PID. Nah, ini saya tadi sudah buat pada kontrol PID. Nah, di sini tinggal kita run. Kemudian kita stop. Inilah kendali PID. Di sini sinyal keluaran mulai masuk dari angka 0, kemudian pada angka 1 naik secara perlahan, kemudian melewati angka 1 sedikit, kemudian turun secara perlahan, secara sedikit, kemudian pada pas angka 1 itu nilainya stabil. Nah, itulah dari penjelasan saya mengenai praktikum percobaan kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum percobaan 3. Nah, praktikum percobaan 3 ini yaitu respon waktu sistem order 1. Nah, pada soal pertama yaitu sebuah rangkaian listrik RC memiliki transfer fungsi alih sebagai berikut. 1 5S per S. 5S tambah 1, tentukan output respon transiennya dengan menggunakan input unit step, ramp, impuls, dan sinus. Di sini kita mengambil transfer function. Di sini soalnya itu menjadi 5S ya. Kita ubah menjadi 5S. Oke. Pertama itu step. Kita run. Ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, input dari sinyal mulai masuk dari 0, kemudian pada angka 1 naik secara konstan, yaitu naik secara konstan pada grafik input step ini, semakin besar naik sampai mungkin sedikit angka 1. Di sini seterusnya mungkin akan naik sampai angka 1. Inilah pada input step. Selanjutnya pada soal selanjutnya itu kita membuat ramp. Inputnya input ramp. Kita ubah menjadi input ramp. Kita lihat di library, stepnya kita ubah menjadi input ramp. Nah, kita hapus step. Kemudian kita stop. Nah, seperti yang kita lihat pada input ramp ini, naiknya itu secara total mulai dari angka 0 naik secara perlahan melewati angka 1, 2, 3, 4, dan 5 naik secara perlahan. Nah, inilah input ramp. Selanjutnya yaitu input impulse. Kita disuruh juga kita ambil pulse generation. Kita hapus dulu remnya. Nah, kemudian kita run. Seperti yang kita lihat pada input, kita push. Nah, input pulse generation, transformation 5. Kita perbesar ya supaya kita melihat. Nah, ini input pulse generation-nya. Nih, naik dari 0,1 kemudian turun lagi. Ini kayak naik turun nantinya ya kalau impulse generation. Kalau kita perbesar begini. Oke, selanjutnya yaitu input sign. Input sign itu sine wave. Kemudian kita run. Nah, pada input sign ini berbentuk gelombang. Di sini naik secara perlahan, kemudian di sini naik, turun lagi, baru naik lagi, turun lagi. Inilah input sign pada transfer function tadi yang kita berikan 1/5S tambah 1. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan pada percobaan 3. Mungkin cukup sekian, apabila kesalahan mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada percobaan keempat, yaitu di sini percobaan keempat kita yaitu respon waktu sistem order 2. Di sini pada pertanyaannya kita di sini diberikan sebuah rangkaian listrik RC memiliki transfer fungsi sebagai berikut. Berilah kesimpulan mengenai input dan step function-nya. Di sini saya sudah pada sebelumnya saya sudah membuat di sini sesuai dengan langkah percobaan pada job sheet, yaitu kita buat dulu kodenya yaitu num di sini 18 karena di sini soalnya di sini, selanjutnya den-nya itu menjadi 1 6 40. Ini semuanya itu dilihat dari pada langkah percobaan di job sheet. Yang diubah itu num dan den-nya di sini. Kemudian kita run di sini. Nah, inilah grafik yang telah saya buat sesuai dengan pertanyaannya.
di sini grafiknya seperti berikut. Nah, pada grafik tersebut hasil percobaan respon waktu di mana pada waktu rest time pada 0,22. Di sini pada 0,22 dan waktu puncak berada di sini dan mengalami overshoot. Kemudian ini overshootnya. Nah, inilah yang sempat saya buat pada percobaan keempat ini. Seperti yang kita lihat grafik yang saya buat pada sistem order 2. Nah, mengikut dengan gap sheet yang telah diberikan. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya pada percobaan 5. Di sini pada percobaan 5 itu yaitu sensor dan transducer. Dan pada soal pertanyaan yaitu desainlah sebuah rangkaian blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya. Ubahlah nilai sensornya atau fungsi alinya, amati hasil keluaran di skop dan buatlah analisis dan kesimpulan. Di sini saya sudah membuat rangkaian sistem kendali autopilot. Kita run dan lihat hasil skopnya. Nah, pada di sini kita lihat pada kendali autopilot dengan menggunakan input step dan sensor GPS dengan mengubah fungsi ali dapat diperoleh hasil yang konstan pada tampilan skop, yakni gelombang muncul pada titik dan tetap stabil. Untuk kendali autopilot semakin besar nilai fungsi ali pada sensor maka semakin akurat hasil yang didapatkan. Karena saya tadi mengubah fungsinya menjadi 15 per 5S ditambah 5. Maaf, di sini salah ya. Kita ulang, sebenarnya di sini 15 ditambah 5 tambah 15. Nah, begini. Kita run. Nah, begini hasil tampilannya. Selanjutnya soal kedua yakni desainlah sebuah rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur block sebagai sensor yang dibawain fungsi alinya mati hasil dari keluaran stop. Dan buat tiga sebutkan kesimpulan. Di sini saya juga sudah buat weather header di sini. Selanjutnya kita run. Kita amati tampilan stopnya. Nah, pada tampilan stop di sini seperti yang kita lihat pada gambar merupakan tampilan grafik weather header dapat dilihat pada tampilan grafiknya di mana gelombang yang dihasilkan tampil pada titik kisaran 0,5 antara 0 dan 1. Nah, dan ini stabil ya, garisnya stabil. Dan itu pada header tidak dinaikkan maka semakin cepat pula kecepatan gelombang yang dihasilkan. Di sini levelnya saya tidak naikkan dari sini seperti gambar di samping yang seperti mungkin inilah yang setelah saya buat pada percobaan 5 apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum percobaan 6. Di mana pada percobaan 6 ini yaitu mengenali proses dengan controller PID untuk plan order 1. Nah, pada soalnya di sini ubahlah coefficient S pada blok transfer function menjadi 5, ulangi langkah 2 sampai 8, berapakah nilai P dan I yang Anda peroleh. Jadi di sini kita mengubah transfer function-nya menjadi 5S. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk mengulangi langkah 2 sampai 8. Nah, pada langkah di sini yang pertama itu order 1 tanpa delay. Nah, langkah 2 itu atur step agar final value menjadi 1 dan step time menjadi 0. Di sini saya sudah ubah, saya perlihatkan di sini kita ubah step time-nya menjadi 0, final value menjadi 1. Selanjutnya atur parameter PID menjadi P1, I0, D0. Saya juga sudah ubah. Ini P-nya 1, I-nya 0, D-nya 0. Nah, selanjutnya jalankan sistem tampilan scope. Catatlah berapa per. Selanjutnya kita run. Dan konstannya itu berada pada titik 0,5 dan jumlah steady state error 2,5 dengan keterangan stabil. Selanjutnya itu mengubah P-nya menjadi 1,5. Kita lihat scope. Nah, di sini kita perbesar. Nah, di sini kita melihat time konstan yang berada pada P 1,5 yaitu 6. Di sini kita lihat pada titik 0,6, time konstan berada pada titik 0,6. Di mana steady state error-nya itu 2,5 dengan keterangan stabil. Di sini mengubah menjadi 2. Nah, di sini pada P itu time konstannya berada di antara 0,6 dan 0,7 menjadi 0,65 di sini. Dan adapun steady state error-nya itu di sini steady state error-nya itu 2 dan keadaan stabil. Selanjutnya
3. Nah, pada P-nya 3 itu tem konstannya berada di antara 0,7 dan 0,8. Jadi di sini saya menyimpulkan berada di antara 0,75. Dan adapun steady state error-nya yaitu 1,5. Di sini dalam keadaan stabil ya. Seperti yang kita selanjutnya yaitu kita membuat P-nya 3, I-nya 0,5. 0,5. D-nya 0. Selanjutnya kita lihat. Konstannya itu berada di antara 0,9 dan 1. Jadi sekitar 0,98 ke 99 ya begitu. Dan konstannya berada di antara di 0,9 lebih. Dan adapun steady state error-nya itu 10. Di sini selanjutnya mengubah menjadi 2. Nah, di sini tem konstannya juga berada di antara 0,8 dan 1. Jadi kemungkinan jadi 0,9 dan seperti yang kita lihat keadaan itu tidak stabil ya. Ya seperti tadi pada saat P-nya itu 1, 1,5, 2 dan sebagainya. Selanjutnya kita ke soal ya, mengubah ke 1. Nah, seperti yang kita lihat, tem konstannya berada di antara 0,4 dan 0,6. Jadi, ini tem konstannya berada di antara 0,5. Dan adapun steady state error-nya itu 3. Nah, di sini kita lihat keadaan keterangannya yaitu stabil. Selanjutnya mengubah P-nya menjadi 2,5. 2,5. Oke. Kita run. Skop. Nah, seperti yang kita lihat, kita perbesar dulu. Oh, sudah besar ya. Di sini tem konstannya berada di antara 0,7 dan 0,8, tapi di 0,71 seperti 0,71 ya. Dan adapun steady state error-nya yaitu 8. Dan keadaan seperti yang kita lihat stabil. Kita mengubah P-nya menjadi 2,5 dan I-nya kita ubah menjadi 0,5. Oke, di sini kita lihat. Di sini pada awalnya itu stabil ya, tapi selanjutnya dan konstan berada di 1. Selanjutnya kita ubah menjadi 1. Di sini awalannya saja yang stabil ya. Tem konstannya juga tidak ada karena di sini membentuk gelombang ya, jadi tidak ada tem konstannya. Steady state error-nya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu kita mengubah nilai P-nya 10, I-nya 10. D-nya itu kita ubah menjadi 0,5. Ini pada awalannya saja yang stabil ya. Kemudian seperti yang kita lihat di sini steady state error-nya yaitu 0,9 dan di sini tem konstannya tidak ada ya karena di sini berbentuk gelombang namanya. Selanjutnya 2, kita ubah menjadi 2 ya. Awalannya saja yang stabil, tidak memiliki tem konstan dan steady state error-nya 0,9. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada program percobaan 7 yaitu kendali proses dengan controller PID untuk plan order 2. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya dan sudah saya atur. Kita lihat periskop. Nah, seperti yang kita lihat di sini tem konstannya berada di 0,1. Dan di sini dalam keadaan stabil, steady state error-nya 1,5. Kita ubah langsung saja karena kita ubah menjadi 6. Karena kita mau mempercepat. Lihat tem konstannya berada di 0,1 juga, tapi agak lebih naik tadi dari angka 4 ya. Di sini steady state error-nya di sini dalam keadaan stabil. Selanjutnya, nah pada saat itu sekitar 0,3 meyakinkan waktu. Nah di sini seperti yang kita lihat tem konstan pada 1 ya, belum mencapai 1. Kita mengubah nilai D-nya menjadi 1. Lihat. Nah, seperti yang kita lihat di sini tidak stabil ya. Kita coba angka 5. Lihat skop. Ini juga tidak stabil.
Jadi pada kita ubah D-nya itu tidak stabil. Selanjutnya transport delay, kita di sini kita disuruh mengubah transport delay-nya. Time delay-nya itu 0,5. Oke. Selanjutnya kita mengubah P-nya menjadi 1. Sudah tadi ya, kita run. Kita lihat pada scope. Nah, di sini seperti yang kita lihat berada di antara 0 sama 1. Jadi sekitar 0,05. Di sini keadaannya stabil dan steady state error-nya 0,1. Langsung saja kita ubah menjadi 5 untuk mengefisienkan waktu. Let's go. Nah, seperti yang kita lihat ini dia berada time konstannya di 0,25 kayaknya. Ini keadaan stabil. Kita ubah ini menjadi 1. Oke. Nah, di sini sekitar 0,5 lah. Di sini time konstannya 0,99. Selanjutnya kita ubah D-nya, derivatifnya kita ubah menjadi 1 dulu. Kita lihat perbandingan di sini ya, ini mengalami overshoot. Selanjutnya kita ubah menjadi 5. Sini kita scope. Nah, begitu juga dengan ini ya, jika ditambah D-nya itu keterangannya itu tidak stabil ya, overshoot. Di sini dengan steady state error 0,5. Jadi inilah yang saya jelaskan pada praktikum percobaan 7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum percobaan 8, yaitu dasar programmable logic controller, yaitu PLC. Di sini saya sudah membuat program PLC. Di sini tugasnya yakni yang pertama pengantar simulasi. Buatlah ladder diagram. Untuk pusat ini sudah saya buat. Selanjutnya kita disuruh untuk amati Y1, Y0, Y2 dan Y0. Di sini saya sudah on kan, jadi kita amati yang pertama itu. Nah, di sini barang itu diangkat, kemudian dilalui oleh conveyor, selanjutnya didorong oleh Y2 atau pusher, selanjutnya ada orang yang mengambilnya. Ya, beginilah program yang saya buat pada pengantar simulasi. Nah, selanjutnya pada soal kedua, yaitu kita disuruh buat ladder diagram logika perusahaan Astra Honda Motor ingin membuat sebuah program. Ketika proses tersebut berjalan, maka lampu operation akan menyala. Tiba-tiba terjadi error sehingga ketika proses dimulai, maka operation akan menyala. Kemudian terjadi error SWD, maka lampu error akan menyala. Gunakan gerbang logik. Ketika lampu stop ditekan menyala, maka lampu akan mati dan lampu error masih tak menyala. Di sini saya sudah buat programnya. Di sini saya sudah convert dan tinggal kita jalankan. Ini saya sudah on. Kita pencet PB1. Di sini sudah terlihat tadi PB1 di sini operation dan stop. Kemudian kita PB2 di sini error, kemudian PB3 error. Nah, di sini pada operation kemudian stop, kemudian PB2 kita tekan, maka error. Nah, inilah yang saya buat simulasi dari program praktikum percobaan 8. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Inilah semua serangkaian program praktikum mulai dari praktik 1 sampai dengan praktik 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.